Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini CRN TV akan menyajikan program terupdate, yaitu Kumis Kumpulan Inspirasi. Bersama aku, Khairuni Saritonga. Tentunya dalam program CRN TV ini akan menyajikan informasi yang layak untuk dijadikan motivasi serta inspirasi yang telah dirangkum untuk sahabat kreatif semua. Biasa, program Kumis kali ini senantiasa menghadirkan bintang tamu spesial. Kira-kira siapa ya bintang tamu spesial kita ini? Pada penasaran kan Sobat Kreatif? Yaudah nih, kita bakal undang. Ini dia bintang tamu spesial kita yang berasal dari Putri Hijab, Sumatera Utara, yaitu Kak Nurlailan Makrifah Silalahi. Assalamualaikum Kak. Duduk Kak. Terima kasih. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak udah menyempatkan hadir pada program Kumis kali ini. Pada episode kali ini mengangkat tema rahasia cantik dan cerdas ala Putri Hijab Sumatera Utara. Nah, Sobat Kreatif udah pada kenal dong dengan kakak ini yang merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial di UIN Sumatera Utara yang memperoleh prestasi runner-up 4 Putri Muslimah Asahan tahun 2019 dan runner-up 2 Putri Hijab Sumatera Utara pada tahun 2020. Wah, sangat apresiasi ya dengan kakak ini, prestasi kakak ini. Tepuk tangan dong. Kak, boleh dong perkenalan diri untuk biar sahabat kreatif lebih tahu lagi dengan kakaknya. Silakan Kak. Halo sahabat kreatif, perkenalkan nama saya Nurlailan Makrifah Silalahi, biasa dipanggil Lailan. Usia saya saat ini 21 tahun. Saya merupakan mahasiswi Ilmu Komunikasi yang berasal dari daerah, yaitu dari Kabupaten Asahan. Seperti yang disebutkan oleh reporter, saya mengawalin prestasi saya berasal dari Kabupaten Asahan juga, yaitu Putri Muslimah Asahan 2019. Oke. Oh ya Kak, boleh dong share sedikit mengenai profil serta pengalaman kakak selama mengikuti kompetensi Putri Hijab dalam waktu yang bertahap dan mendapatkan penghargaan sebanyak itu Kak? Kalau cerita pengalaman yang diawali, pertama kali yang saya terlintas adalah pemalu, kata pemalu. Saya dulu sosok yang benar-benar pemalu, jangankan untuk memegang mic di podium, di panggung, atau di depan kamera seperti ini. Untuk mengangkat tangan di kelas saja itu udah panas dingin, udah gemeteran. Bahkan kenalan sama orang baru itu berpikir berkali-kali, ajak kenalan nggak ya, sapa duluan nggak ya, gitu. Berawal dari rasa pemalu, tapi ada keinginan besar dalam diri saya. Saya mau menjadi sosok inspiratif, saya mau merubah diri saya. Rasa malu itu harus saya imbangin, harus saya lawan dengan keinginan itu tadi. Walaupun yang tadi saya bilang sampai deg-degan, keringat dingin, harus saya lawan. Mau gimana pun takutnya tetap angkat tangan, gimana pun deg-degannya harus mencoba. Baru pelan-pelan saya ikutin kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan diri saya, gimana bersosial, gimana merubah karakter saya yang dulunya pemalu itu jadi lebih pemberani. Saya ikutin yang pertama, sebelum ikut pageant di 2019 itu saya pernah ikut namanya Indonesia Youth Icon angkatan keempat tahun 2018 sebagai finalis. Di situ saya mulai merasa ada perubahan besar, mendapatkan jati diri saya yang sebenarnya. Kemudian beranilah saya di tahun-tahun berikutnya untuk mencoba hal-hal baru lagi, kegiatan baru lagi, lomba baru lagi. Selain lomba pageant, saya juga ikut camp-camp kayak kemah kebangsaan di Taman Cadika, juga pernah dari kemah Pancasila gitu. Saya mau teman-teman itu terus aja upgrade diri, nggak hanya mempercantik dari luar tapi juga dari dalam, tingkatkan value gitu.
Sangat mengapresiasi sekali kan tadi sahabat kreatif yang dari malu hingga jadi berani gitu. Nah ini di sisa mau nanya lagi nih Kak, alasan dari kakak pribadi mengikuti ajang kompetensi ini kenapa sih Kak? Untuk saya pribadi karena saya melihat begitu kerasnya perjuangan kedua orang tua saya. Jadi saya berkeinginan memberikan hadiah terbaik walaupun itu sebenarnya nggak terbalaskan dengan jasa yang mereka berikan kepada kami anak-anaknya. Keinginan saya adalah mengajak kedua orang tua saya ke panggung ketika saya setelah dipakaikan crown dan memegang piala juara 1. Karena itu belum terwujud, makanya terus saya mengasah diri saya sampai saya bisa mengajak kedua orang tua saya. Ingin memperkenalkan sosok yang berbicara saat ini bukanlah siapa-siapa. Sosok hebat sebenarnya adalah kedua orang tua saya. Saya sempat putus asa, sempat berpikir untuk apa lagi melanjutkan perjuangan untuk berprestasi ini. Karena kemarin sekitar 2 bulan lalu yang orang tua saya, salah satunya ibu saya itu meninggal dunia. Karena sosok ibu, sosok yang paling pertama dalam hidup kita, ketika ia pergi itu benar-benar kayak kehilangan semuanya. Melihat dunia ini kayak terlihat terang dari mataharinya tapi tetap gelap, kayak nggak tahu apa masih ada alasan untuk ngeraih itu lagi. Tapi ternyata saya salah. Ibu saya pasti tetap senang ketika saya meraih impian saya itu tadi. Dan saya harus ingat masih ada ayah yang juga berjuang sama besarnya. Masih ada juga keluarga-keluarga saya yang selalu mendukung, kakak, abang, dan adik saya. Maka dari itu saya memulai lagi dari istirahat yang kemarin sejenak untuk memulai semangat baru, untuk kembali lagi meraih dan mencapai apa yang saya inginkan. Nah ini Kak, sebelum mengikuti ajang kompetensi Putri Hijab ini, apa sih Kak persiapan yang Kakak lakuin sehingga bisa menyandang gelar runner up 2 Putri Hijab Sumatera Utara tahun 2020? Yang pertama itu adalah kepo. Saya cari tahu apa itu Putri Hijab, apa yang mereka cari. Beberapa ajang pemilihan itu ada beda-beda karakter atau ciri khas yang mereka cari. Ada yang fokus sebagai influencer, ada yang untuk pengabdian gitu kan. Jadi saya cari tahu dulu, pokoknya kepo aja. Apa itu Putri Hijab, siapa CEO-nya, tahun berapa diberdirikan, terus pemenang-pemenangnya tahun lalu apa aja gitu, kegiatan mereka apa aja. Kenapa saya bilang kepo? Dari situ menunjukkan keinginan kita, semangat kita dalam ajang tersebut. Ada kemarin saya pernah men-share kerjaan. Sebelumnya teman saya pernah nanya, ada info kerjaan, kabarin ya. Oke, nanti saya kabarin kalau ada. Ketika saya udah memberikan flyer yang sangat jelas, sampai ada 5 flyer gitu, dia malah nanya kembali, padahal situ sudah jelas. Itu keponya kurang. Sebenarnya dirimu niat nggak sih untuk kerja, padahal itu sudah sangat jelas. Sangat mudah zaman sekarang untuk mencari tahu dari internet segala macam. Makanya saya bilang yang pertama kali itu kepo. Kenapa? Menunjukkan niat diri kita benar-benar mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian harus di totalitas dan maksimalkan, yakinkan kepada pihak penyelenggara bahwa sayalah yang kamu cari. Wah, seru banget nih cerita dari kakak ini, dan kita banyak belajar nih dari kakak ini sobat kreatif, dari sosok Kak Laila yang selalu mencoba hal-hal baru dan selalu bersyukur setiap pencapaian yang telah diraihnya. Nah ini kita lanjut yang kedua ya Kak, ini dia Kak, ini boleh jelasin dong Kak? Nah ini yang paling saat ini dikenal orang ya, ketika tahu Lailan, tahu Putri Hijab. Dan ketika mendengar Putri Hijab, orang-orang yang mengenal Lailan pastinya ingin Lailan. Nah, kalau melihat foto ini, saya lebih ke mengingat selama perjuangan menuju mendapatkan selempang tersebut, mendapatkan predikat tersebut, dimana ini salah satu kunci juga bagi saya untuk tetap menjaga hijab, sama seperti namanya Putri Hijab.
ketika ada keinginan mau lepas hijab atau apapun, saya ingat gimana dengan nama baik hijab, gimana nama baik keluarga saya. Jadi saya tetap menjaga baiknya ajang ini, yaitu tetap menjaga bagian-bagian mereka, member-member mereka itu menjaga auratnya, menjaga hijabnya. Kan ada sih yang lepas hijab, tutup hijab. Kalau dari putri hijab sendiri langsung di-cut sih, langsung udah diumumin siapa yang melepasnya, dianggap tidak lagi menjadi bagian putri hijab. Itu pastinya hijab itu sebenarnya kesadaran diri masing-masing, tapi dengan adanya peraturan dari putri hijabnya itu kan membantu untuk tetap menjaga para muslimah. Bagian dari putra hijab itu menjaga hijab memang sudah kewajiban, tapi adanya putri hijab menjadi lebih baik lagi untuk menjaga seluruh membernya. Itu sebuah hikmah yang bisa kami dapatkan sebagai putri hijab. Di sini juga foundernya Kak Didi juga mengajarkan kami gimana jadi seorang influencer, tepatnya influencer hijab, karena ajang ini tujuannya memang fokusnya ke influencer ya. Kayak tadi saya bilang ada yang fokus untuk pendidikan sosial, kalau ini fokusnya sebagai ibaratnya zaman sekarang orang bilang itu selebgram ya, Iya, Kak. selebgram hijab. Selebgram hijab. Jadi kami diajarin bikin konten, diajarin gimana nge-branding diri, gimana memilih dan gimana berpenampilan, semuanya diajarin di ajang ini. Oke, kita lanjut yang ketiga ya Kak. Nah ini Kak, ini sama sahabat-sahabat kakak ya? Iya, ini sama pemenang-pemenang dari Putri Muslimah Asahan 2019. Dan kami top 10 saat itu, foto-foto bareng ya di Masjid Agung Kisaran. Di sini juga untuk mengawali pertama kali saya di dunia pageant ya. Kalau namanya pageant itu kontes kecantikan. Yang kalau ini Putri Muslimah berarti kontes kecantikan yang berbasiskan Islam. Nah, jadi di sini juga mengingatkan bahwa cantik itu bukan hanya dari fisik aja, tapi juga dari dalam, dari hati, karakter. Hati itu gimana supaya hati kita bersih, jangan ada rasa iri dengan orang lain. Ketika melihat pencapaian orang, kita juga turut bahagia. Nah, sekarang apa sih kegiatan kakak sekarang? Dengar-dengar kakak freelance di MUI ya kak? Iya, benar sekali. Tepatnya di lembaga P2WP MUI Sumatera Utara. P2WP itu Pusat Pengembangan Wakaf Produktif. Jadi itu lembaga yang menaungi wakaf dengan cara yang lebih produktif, dari bisnis minimarket, coffee shop, ada juga hidroponik dan berbagainya. Nah, itu saya pertama kali, alhamdulillah Allah takdirkan bertemu dengan direkturnya ketika saya hari terakhir menjaga stand saya. Saat itu pernah jadi reseller parfum, menjaga stand sendiri. Di hari terakhir kebetulan bapak itu lagi nyari anggota untuk jadi admin, humas, bagian itulah yang sesuai dengan jurusan kita, ilmu komunikasi. Nah, bapak itu tanya, kamu jurusan apa? Kamu tahu humas nggak, pemasaran nggak? Tahu pak, saya jelaskan. Bapak itu udah kayak wawancara dadakan gitu kan. Terus udah dijelasin, dikasih nih, kamu ngapain di sini? Jadi reseller parfum pak. Saya buka stand sendiri, tapi di sini saya sebagai ownernya gitu. Terus coba kamu praktekin gimana supaya saya tertarik membeli barang kamu, parfum kamu ini. Udah saya praktekin, wajahnya nampak biasa aja, kayak nggak tertarik, tapi langsung kamu besok ke MUI ya, langsung to the point aja gitu, dijelasin kamu mau nggak jadi bagian dari P2WP. Ya udah, saya nggak mau buang-buang kesempatan, masih kuliah, kalau ada wadah untuk kita berproses kenapa enggak gitu. Apalagi
ternyata di MUI itu semua orang-orang pinter, orang-orang berkarakter gitu, ustadz-ustadz, para dosen, profesor. Kenapa enggak? Untuk kita menjadi orang yang sukses itu harus satu langkah lebih maju dari orang-orang seusia kita, baik itu lingkungan, pengalaman hidup, pola pikir, dan sebagainya. Jadi saya nggak mau buang kesempatan. Kalau bisa belajar, nggak sekedar mengimplementasikan saya sebagai anak ilmu komunikasi, juga belajar ilmu-ilmu baru bagi mereka. Saya juga jadi terlatih, terbentuk pola pikirnya yang tidak pernah saya pikirkan selama ini terpikirkan di sana. Kenapa? Karena lingkungannya tepat. Gitu. Udah sampai di sana, ngapain aja sih kerjaannya? Kemarin saya berkesempatan jadi host podcast Bazar UMKM yang dilakukan secara hibrid. Pembukaannya saya juga sebagai MC pembuka, dihadiri juga sama Ketua Pinbas dari pusat. Kemudian saya itu tadi jadi host podcastnya, partner saya juga jadi juri beberapa lomba, sekaligus jadi admin di lembaga tersebut, dan sempat dikasih kesempatan juga sebagai admin MUI Sumatera Utara. Juga di situ saya mempraktekkan lah apa yang selama ini saya pelajari di kampus, di mana lobby lah ibaratnya sama para UMKM, belajar juga sama mereka. Ketika jadi host itu saya mulai berkeinginan pengen juga jadi seorang pembisnis, sampai berkeinginan yang besar, yaitu pengen punya masjid untuk diniatkan pahalanya kepada ibu saya. Wah, sangat mengapresiasi sekali ya Sobat Kreatif, terutama buat Nisa nih dan buat Sobat Kreatif semua nih. Berhubung perbincangan kita udah panjang lebar nih Kak, ya boleh dong Kak diminum dulu kan, udah haus. Silakan Kak. Nah Sobat Kreatif, berhubung dari tema kita tadi rahasia cantik dan cerdas ala Putri Hijab Sumatera Utara. Nah ini Kak, Nisa mau nanya nih, definisi cantik menurut Kakak sendiri itu gimana sih? Cantik itu sesuatu yang bisa kita sempurnakan. Gimana kalau orang mungkin mendefinisikan cantik itu harus yang hidup mancung, harus yang langsing. Kalau saya bisa saya cantik dengan apa yang ada di diri saya, dengan saya mensyukurinya, juga saya berpenampilan menarik. Itu bentuk rasa syukur. Kalau kita mengabaikan diri kita, misalnya kita udah makan sembarangannya hingga jadi gemuk, kenapa dirimu sendiri tahu rahasia cantik kamu nggak lakukan gitu. Itu cantik secara fisik yang bisa kita rawat. Misalnya juga berpenampilan menarik, menjaga kulit kita, itu bentuk rasa syukur kepada Allah. Juga mengasah kecerdasan kita, mengasah attitude kita untuk lebih baik lagi. Itu tadi, cantik itu sesuatu yang bisa kita bentuk. Baik itu cantik akhlak, cantik kecerdasan, maupun cantik dari luar penampilan. Nah ini Nisa mau nanya lagi nih Kak, apa sih rahasia kecantikan Putri Hijab Sumatera Utara? Kalau dari saya tetap mengupgrade diri, jangan melupakan salah satunya aja, jangan fokus ke penampilan saja, mempercantik, belajar makeup saja, tapi lupa mengupgrade diri kita, value kita, tapi keseimbangan. Tentu kita ketika bertemu ke orang baru atau siapapun itu, ngelihat dia nampak rapi, pasti lebih seneng gitu kan. Itu juga menunjukkan effort kita, bahwa orang yang mau kita temui itu orang yang sangat kita hargain. Kalau kita baru bangun tidur cuci muka langsung pergi aja, kayak sepele namanya kan. Kalau kita mengeluarkan usaha, dari malamnya udah mikir pakai baju apa nih gitu, berarti kan kita menunjukkan orang yang kita temuin itu orang spesial. Itu. Nah ini Kak, terus buat para sahabat kreatif yang kurang percaya diri nih Kak, dan tidak tahu cara mengembangkan potensinya atau bakat yang dimilikinya, itu gimana sih Kak tipsnya gitu? Yang pertama,
kita cari dulu minat kita di mana dan cari lingkungan yang tepat. Jangan kita memaksakan ikut sana sini organisasi banyak, komunitas banyak, boleh, tapi kalau kita nggak nyaman, untuk apa? Ibaratnya ketika salah menggunakan sepatu bukan berarti kita mengecilkan kaki kita, tapi mengganti sepatunya kan. Cari lingkungan yang tepat, yang nyaman, yang membuat dirimu nggak tertekan. Kalau itu bukan basic kamu, untuk apa? Apa yang udah ada di diri kamu, bakat kamu itu yang dikembangkan. Jangan yang kita nggak punya kemampuan di situ malah mencoba memaksakan mempelajarinya, sulit. Tapi kembangkan yang emang udah basic gitu. Emang udah, semua orang sebenarnya punya bakat, cuman harus memilih lingkungan yang tepat. Ya Kak, tadi kan Kakak bilang soal impian membangun masjid nih ya. Nah, tentang impian itu gimana sih mencapainya Kak? Nah, cara mencapainya saya adalah meningkatkan value diri kita, yaitu yang pertama tadi memilih lingkungan yang tepat. Dengan memilih lingkungan yang tepat sehingga saya bisa bertukar pikiran, sehingga seperti semalam saya baru mendapatkan motivasi baru, seorang dosen yang menceritakan temannya yang sukses yang berawal dari seorang satpam menjadi memiliki perusahaan-perusahaan besar. Apa sih kuncinya? Yaitu disiplin waktu. Jadi saya melawan diri saya, kemalasan gitu. Mulai yang dari kebiasaan begadang itu, gimana caranya harus tidur di bawah jam 12 sehingga kamu bisa bangun lebih cepat, sehingga semua kegiatanmu lebih terjalan tepat waktu. Itulah kunci kesuksesan. Rata-rata orang sukses, orang itu pasti disiplin ya, disiplin. Kemudian yang pastinya membangun namanya masjid butuh uang yang besar. Maka dari itu saya pengen menjadi seorang pembisnis. Saya juga bergabung di organisasi bisnis, untuk saat ini organisasi mahasiswa ya. Nah, dari situ, dan saya membayangkan suatu saat masjid saya bangun itu masjid yang ramah untuk segala usia dan latar belakang. Saya pingin di sekitaran masjid itu ada taman, tempat keluarga dan anak-anaknya bermain, ada perpustakaan, ada tempat mengaji, ada tempat nongkrongnya juga seperti kafe yang dikelola oleh BKM masjid tersebut. Yang saya bayangkan segala usia, segala background datang ke masjid, walaupun tujuan pertamanya bukan sholat, tapi karena di lingkungan tersebut pasti mau nggak mau ketika mendengar azan mereka sholat. Jadi saya ingin menegar kebaikan tidak hanya untuk diri saya, untuk semua orang, dan juga pahalanya untuk kedua orang tua saya. Nah, ini terakhir nih Kak, pesan buat generasi muda di luar sana supaya bisa menjadi motivasi serta inspirasi untuk sahabat kreatif di rumah juga. Pastinya kita semua pernah merasakan insecure, pernah merasakan patah semangat. Dari saya pesannya adalah ketika kamu lelah, beristirahatlah sejenak. Kemudian bangkit kembali dengan semangat baru dan selalu libatkan Allah dalam segala langkah dan kegiatanmu. Nah, baiklah kalau begitu Kak Laila, terima kasih banyak Kak telah berbagi cerita motivasi bersama program Kumis ini. Semoga kedepannya Kakak semakin sukses, amin ya Allah. Sobat kreatif, udah jauh nih kita tadi perbincangan kita dengan Kak Laila tadi. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa jangan takut kalau dengan berhijab kita terhalang jalannya, karena berhijab bukanlah menjadi penghalang untuk meraih sejumlah prestasi yang diiringi dengan rasa percaya diri, karena seorang wanita harus percaya diri untuk mengapresiasikan dirinya. Karena tips cantik dan menarik itu harus menjaga kebersihan diri dan bagaimana merawat diri, baik itu dari luar maupun dari dalam. Oke sahabat kreatif semua, tetap pantengin terus ya program Kumis, itu kumpulan inspirasi, dan jangan lupa like dan subscribe, tombol sekarang juga ya guys. CRNTV Winsu, muda dan kreatif. Sebelum penutupan, saya ada pantun nih buat sahabat kreatif semua. Jalan-jalan ke kota Mekah, cakep.
ingin sembah yang berlama-lama. Cakep. Semoga episode kumis kali ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Saya Kayurini Saritonga dan narasumber kita Nur Lailan Mahfira Silalahi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.